Keluarga dari almarhum Petrus Adrianus Sigamitang asal desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika mendatangi Polres Sika pada Rabu 7 September. Tujuan kedatangan mereka adalah meminta update informasi terkini hasil penyelidikan pihak Polres Sika atas kasus kematian yang menimpa Petrus pada Senin 5 September. Dari informasi yang diperoleh keluarga, Petrus diduga meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Namun dari hasil informasi dan pengamatan keluarga korban, keluarga menemukan beberapa kejanggalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat siang rekan Vira dan sahabat Tribuners. Dapat kami laporkan dari Maumere Kabupaten Sika bahwa pada tanggal 7 September 2022 lalu, keluarga dari almarhum Petrus Adrianus Sigamitang mendatangi Polres Sika. Tujuan kedatangan mereka dalam rangka untuk mengetahui atau meminta hasil penyelidikan lanjutan terkait dengan kasus kematian dari almarhum Petrus Sigamitang ini. Dan almarhum ini diketahui berasal dari Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, dan meninggal pada hari Senin lalu, ya, dan adapun keluarga datang ke Polres Sika juga bukan hanya soal mengetahui hasilnya, tapi juga meminta supaya penyelidikan ini benar-benar dilanjutkan dan juga diharapkan juga bahwa kebenaran di balik kejadian itu dapat terungkap terang benderang. Seperti yang kita sempat mewawancari salah satu kerabat dari korban, Pak Yosep, beliau menyampaikan bahwa ketika mereka mendengar kerabat mereka Petrus meninggal, dan ketika mereka datang ke rumah sakit, mereka melihat bahwa terdapat beberapa keganjalan, dan keganjalan itu terdapat pada kondisi yang dialami oleh korban. Hal itu tampak pada luka-luka yang dialami oleh korban. Yang pertama, luka pada bagian matanya ini pelipis yang diduga agak tergores, namun tidak sampai terluka karena keluarga menduga bahwa terkena benda tumpul tapi agak lunak sehingga tidak sampai menyebabkan luka atau goresan yang mengeluarkan darah. Selain itu juga luka terdapat pada bagian kepala korban, dan juga diduga juga bahwa bagian tulang belakang korban mengalami keretakan atau patah, dan juga tangannya juga patah. Dan itu merupakan dugaan atau berdasarkan hasil pengamatan keluarga sendiri ketika mereka mendapatkan informasi bahwa bahwa kerabat mereka Petrus Adrianus Sigamitang ini meninggal. Dan adapun juga Yosef sempat menceritakan kronologi kejadian tersebut, yakni bahwa pada hari Senin sekitar pukul 00 subuh, Petrus bersama dengan beberapa orang lainnya diketahui melakukan perjalanan menuju ke Kelurahan WOT, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Perjalanan mereka tidak hanya Petrus sendiri, tapi juga ia bersama dengan salah seorang lainnya yang diketahui ada pacarnya sendiri dan juga beberapa orang lain. Dan tujuan Petrus berjalan pergi ke Kelurahan WOT untuk mengantar pacarnya ini. Dan diketahui juga bahwa sebelum itu keduanya sempat berjanjian bahwa ketika Petrus usai mengantarkan pacarnya itu, nanti sesampainya Petrus kembali ke rumah, ia akan mengabarkan terkait keberadaannya. Namun rupanya bahwa sampai tengah malam korban ini atau Petrus tidak kunjung memberikan informasi atau menelepon. Dan hal ini sontak membuat pacarnya Petrus melakukan kontak kepada nomor korban atau Petrus. Dan ketika pacarnya itu menelepon, diduga yang diangkat adalah seorang laki-laki karena memiliki suara seperti laki-laki. Dan laki-laki itu menyampaikan bahwa saat ini pemilik HP ini sementara berada di rumah sakit, dan mengalami kecelakaan, katakan begitu. Dan mendengar informasi ini, pacarnya langsung menelepon kepada keluarga dari korban, keluarga dari Petrus Adrianus Sigamitang. Dan keluarga pun diketahui berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers, Maumere, yang menjadi tempat dirawatnya almarhum yang sebelum meninggal itu. Dan sesampainya di sana, bahwa ketika melihat beberapa hal seperti yang tadi saya sebutkan soal luka-lukanya itu, sekitar pukul 4 subuh, ya,
salah satu kerabat korban mendatangi Polres Sika. Yang mendatangi Polres Sika bernama Markus Mau kalau tidak salah ya. Dan kedatangan ke sana untuk melaporkan terkait dengan kasus yang menimpa kerabat mereka ini, Petrus Adrianus Sigamitang. Adapun juga ketika keluarga tiba di rumah sakit, korban diketahui sudah meninggal dunia. Dan berdasarkan pengamatan keluarga dan ketika Markus sudah pergi melaporkan, baik saya jelaskan dulu bahwa adapun juga keluarga datang ke Polres Sika karena sebelumnya juga informasi terkait dengan korban ini yang meninggal dikarenakan laka lantas tidak diketahui secara langsung baik dari pihak rumah sakit maupun dari Polres, melainkan mereka mengetahui dari sumber yang kedua, yang menurut Yosep itu mereka mengetahuinya dari pihak Jasara Harja. Usai menguburkan, salah satu pegawai dari Jasara Harja di Maumeres ini berangkat ke rumah duka di sana. Ia menyampaikan dan juga menanyakan kejelasan identitas dari korban ini dengan tujuan bahwa data-data yang dihimpun identitasnya identitas korban yang dihimpun nantinya akan diberikan dana santunan dari Jasara Harja. Nah, hal ini juga yang membuat keluarga juga sempat bertanya ya, dikarenakan informasi yang disampaikan tidak langsung dari sumber yang pertama, tapi ini disampaikan oleh sumber yang kedua dan notabene adalah menurut keluarga bahwa itu sebenarnya harus disampaikan oleh keluarga sendiri bahwa ini salah satu kerabat mereka sudah meninggal dan mereka mau menyampaikan untuk diberikan dana santunan. Nah, ini yang satu hal yang membuat keluarga juga bertanya-tanya. Dan selain itu pula pada tanggal 7 mereka datang ke Polres Sika. Kedatangan mereka sekitar berjumlah 10 orang. Di sana mereka bertemu dengan pihak Polantas Sika, dan ketika mereka bertanya terkait dengan update informasi terkait meninggalnya korban sudah sejauh mana penyelidikan dilakukan, pihak polisi Polres Sika juga menyampaikan bahwa sejauh ini masih dalam tahap mengumpulkan data atau penyelidikan lanjutan. Dan mereka juga sempat meminta izin supaya melihat kondisi fisik dari kendaraan yang dipakai oleh korban Petrus dan juga yang dipakai oleh lawan tabraknya. Waktu itu juga kedua kendaraan itu sudah diantarkan ke Polres Sika. Dan ketika keluarga melihat kondisi dari kedua motor itu, keluarga menemukan bahwa ada hal yang ganjal karena motor yang ditumpangi oleh korban sendiri tidak memiliki atau tidak lecet. Meskipun ada patah di bagian depannya, namun motornya dalam keadaan bersih. Selain itu juga pada motor lawan tabraknya itu juga itu pun juga motornya dalam keadaan baik dan hanya bengkok pada bagian T-nya saja. Nah, di sini juga keluarga berasumsi bahwa seharusnya kalau ada tabrakan paling tidak di lokasi TKP terdapat ada serpihan-serpihan dari material dari motor itu sendiri. Namun di sini juga keluarga menemukan keganjalan bahwa ternyata kondisi motornya sangat baik. Nah, dan selain itu pula ada satu lagi yang membuat keluarga sempat bertanya-tanya dan menduga-duga hal yang sebenarnya tidak diinginkan, bahwa terkait dengan tempat meninggal TKP atau tempat meninggalnya korban ini, mereka juga tidak tahu secara pasti. Jadi hanya diberitahu bahwa salah satu kerabatnya meninggal dan meninggal karena kecelakaan. Tapi untuk TKP keluarga tidak mengetahuinya secara pasti. Dan juga keluarga sempat menyampaikan bahwa Polres Sika, pihak polisi juga 1 hari penuh setelah dilakukan laporan dari keluarga, selama 1 hari penuh juga keluarga tidak pihak Polres Sika, pihak Polres Sika juga tidak tahu di mana barang bukti atau motor yang ditumpangi. Dan setelah sehari penuh itu baru motornya diantar oleh pihak dari lawan tabraknya itu diantarkan ke Polres Sika. Nah, dari keganjalan ini juga keluarga meminta, sempat disampaikan bahwa keluarga meminta jika ada warga atau masyarakat di Kabupaten Sika yang mungkin saat kecelakaan mereka berada di lokasi TKP, langkah baiknya mereka juga bisa menginformasikan atau memberitahukannya kepada pihak Polres Sika sehingga penyelidikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, selain itu pula keluarga juga mengharapkan bahwa keluarga untuk sementara tidak mau melakukan mediasi. Dalam artian mereka mau supaya penyelidikan ini dibawa ke ranah hukum dan dilanjutkan terus oleh pihak
Polres Sika. Dan selain itu pula sahabat Tribuners, bahwa kita juga sempat mewawancarai Kapolres Sika melalui Humas Polres Sika AKP Margono, dan beliau menyampaikan bahwa laka lantas tersebut murni adalah kecelakaan ya. Dan kecelakaan itu disebabkan oleh ketidakhati-hatian dari kedua pengendara, baik dari korban Petrus Adrianus Sigamitang dan juga lawan tabraknya yang bernama Sebastianus. Dan itu disebabkan oleh sikap tidak hati-hati dari kedua orang ini. Dan juga mengenai TKP-nya, polisi juga menyampaikan bahwa kejadiannya terjadi di Kelurahan WOT, tepatnya di Jembatan Dolok, ada Jembatan Dolok di Jalan Sudirman. Dan terkait dengan kondisi jalannya, polisi juga mendeskripsikan bahwa kondisi jalannya lurus dan dalam jalannya istilahnya baik lah, begitu. Dan selain itu kerugian dari akibat kejadian tabrakan itu adalah lantas itu sekitar 250.000. Dan saat ini barang bukti berupa kedua motor sudah diamankan di Polres Sika, dan pihak Polres Sika juga menyampaikan bahwa meminta dukungan untuk semua masyarakat, dan mereka dalam proses melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan kasus tersebut. Demikian sahabat Tribuners dan juga rekan tidak kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Nofri dari kerabat korban Yosef Aftaroka. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 5, tepatnya hari Minggu kemarin tanggal 5, kurang lebih pukul 12 lewat menjelang setengah 1 subuh, adik saya almarhum namanya Petrus Adrianus Sigamitang ini melakukan perjalanan dari Bayoti, dari rumah temannya, selepas antar temannya bersama ibu dan temannya. Terus kebetulan yang teman yang antarnya kan pacarnya. Sekitar janjian mereka berdua itu bahwa setelah dia pulang sampai di rumah nanti dikabarin ke pacarnya bahwa saya sudah tiba di rumah ini sekarang. Karena menunggu terlalu lama tidak ada kabar, akhirnya pacarnya berinisiatif untuk telepon ke nomornya adik saya Adrianus Petrus Adrianus Sigamitang. Terus ketika ditelepon, bukan Ardi yang angkat, ada seorang laki-laki, suaranya laki-laki yang menyampaikan bahwa pemilik HP ini sekarang sedang IGD, korban kecelakaan. Itu akhirnya sudah temannya perempuan ini mencoba untuk menghubungi keluarga lain, keluarganya Petrus Adrianus Sigamitang ada saya. Jadi dia mencoba untuk menghubungi kanun dari almarhum ini untuk menyampaikan bahwa adik saya ini sudah di rumah sakit UGD sementara dalam keadaan kritis. Ketika keluarga ini sampai ke rumah sakit, ternyata di sana posisi sudah meninggal, sudah tidak bernyawa lagi. Ditemukan ada bekas lebam di kelopak mata kanan tanpa ada goresan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.